Kalau ada pertanyaan-pertanyaan disimpan dulu karena ada door prize-nya kata panitia. Baik, kita masuk pada sesi kedua ya. Sesi kedua yaitu strategi ekonomi perempuan pada masa COVID-19. Nah, ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Gusniarti MA. Dan alhamdulillah sudah dari pertama kali hadir tadi sudah ada. Untuk itu kepada Ibu Dr. Gusniarti MA kami persilahkan. Terima kasih Bu Erma. Izin saya share ke screen ya. Ya. Waktunya sampai kita 10.25 ya Bu. 10.25, baik. Ini tadi kepake Bu Afni tadi. Ya maafkan ya. Maaf. Baik Ibu. Kalau ngomong dengan ekonom begitu tuh. Waktu uang tambah lagi waktu pedang. Padahal dalam Islam disiplin ya. Wal asri. Kelihatan nggak ibu-ibu? Kelihatan yang di-share? Bagus. Kelihatan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Afni sebagai Ketua PDA Tangsel dan juga tim dari pendampingan ketahanan ekonomi perempuan pada pendampingan ekonomi ya, pendampingan usaha perempuan pada pagi hari ini. Juga para ibu moderator yang saya hormati, Ibu Eni Mulyani dan seluruh pimpinan PDA dan juga PCA dan ibu-ibu bunda-bunda Aisyah yang hadir dalam Zoom ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah melimpahkan keimanan, kesehatan. Nah, ini yang paling yang penting juga, kesehatan pada masa COVID ini, di mana banyak saudara-saudara kita yang sakit gitu. Ini suatu anugerah yang tidak terhingga sehingga kita bisa menghadiri acara kita ini. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Baik, bunda-bunda sekalian, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah strategi usaha perempuan pada masa pandemi COVID-19. Ibu-ibu sekalian, saya sendiri bukan orang luar ya ibu-ibu, saya orang Asia di PCA Ciputat. Kebetulan tadi curhat sama Bu Afni, saya bidangnya Kumham, tapi menggeluti ekonomi gitu. Kemudian juga di PDM DKI Jakarta di Majelis Tarjih. Jadi ini memang dari UHAMKA sendiri dari dulu sekali itu juga sudah sering mendiskusikan bagaimana pengabdian yang kita lakukan di kampus itu nggak usah jauh-jauh gitu. Kita punya Ortom, jadi kita pengabdiannya di Ortom, kita saling memberikan manfaat, kita mendapatkan manfaat, Ortom juga mendapatkan manfaat kayak gitu. Jadi kita semuanya sama-sama maju seperti itu dengan saling bertukar informasi. Nah ini materi sekarang ini berkenaan juga dengan kondisi sekarang ya, COVID-19, di mana dengan adanya COVID ini itu banyak merubah tatanan kehidupan, apalagi kehidupan ekonomi itu sangat berubah dengan adanya COVID sekarang ini gitu ya.
Nah, ini saya judul strategi usaha. Usaha ini apa sih? Nah, saya lihat dulu usaha itu apa gitu ya. Nah, ini usaha itu, sebenarnya usaha itu ada yang besar, ada yang kecil ya. Nah, kita lihat ini usaha yang besar itu Indonesia itu, ini berdasarkan sumber Kementerian Koperasi dan UMKM 2017 ya. Itu ada 5.460 unit di Indonesia. Nah, tapi kalau secara keseluruhan itu jumlahnya hanya 0,01% usaha besar itu di Indonesia. Selebihnya itu usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro atau yang kita sebut dengan UMKM. Nah, usaha menengah, kalau usaha nanti dulu, usaha besar ini apa? Itu omsetnya per tahun itu lebih dari 50 miliar. Itu usaha besar. Kalau usaha menengah itu omsetnya per tahun itu 2,5 miliar sampai 50 miliar. Nah, ini ada 58.627 unit. Sedangkan yang usaha besar tadi cuma 5.000. Yang usaha menengah 58.000. Ya, dari keseluruhan itu jumlahnya 0,09%. Lebih banyak dari yang di atas. Nah, ke bawahnya lagi itu namanya usaha kecil. Ya, itu omset per tahunnya itu 300 juta sampai 2,5 miliar. Ya. Nah, itu Indonesia itu ada 757.000. Ya, kira-kira segitu unitnya Indonesia. Sangat besar, itu 1,20%. Nah, yang paling banyak lagi ini usaha kecil, usaha mikro. Nah, usaha mikro nih, ibu-ibu. Itu omsetnya per tahun, yang dinamakan usaha mikro itu omset per tahun itu 300 juta. Omsetnya per tahun. Dan jumlahnya ini sangat besar sekali, 62 juta. 106.900 unit. Nah, ini adalah 98,7% usaha mikro. Berarti ini usaha mikro inilah yang paling mendominasi ini ya, yang paling mendominasi dari perekonomian Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini ibu-ibu, usaha mikro ini cuma 0,01%. Nah, selainnya itu namanya UMKM ya gitu ya. Berarti 9,99% itu adalah UMKM. Nah, kalau misalnya bunda-bunda ingat beberapa bulan yang lalu sempat heboh gitu ya, dari Ayahanda Buya Anwar kan, ini nama dia gimana ini dananya gitu, mau ditarik nggak dari BSI nih, Bank Syariah Indonesia. Kenapa sampai ramai seperti itu? Karena gini, kita lihat nih persentase usaha besar 0,01%. Tapi dana yang diluncurkan itu jauh lebih besar ke sini daripada yang jumlah UMKM yang 99,9% berapa bulan yang lalu ya, sempat heboh gitu ya. Tapi itu bagus gitu. Jadi seperti ada pengingat juga untuk pemerintah gitu ya. Nah, ya begitu Bunda sekilas ya. Sekilas info. Nah, mungkin untuk tahun 2018 ini info sumber 2017 itu jumlahnya ini kan 63 juta. Sekarang udah sekitar 64 juta nih UMKM ini totalnya. Udah sangat besar sekali. Jadi UMKM ini merupakan penopang ekonomi nih Indonesia. Jadi kontribusinya sangat besar dalam ekonomi Indonesia. Seperti itu. Jadi kita lihat. Nah, bagaimana peran UMKM dalam perekonomian yang tadi itu yang 99,9%. Jadi penyumbang PDB 60% tuh. Kemudian juga 98% menyerap tenaga kerja. Jadi UMKM inilah yang menyerap tenaga kerja di Indonesia ini yang lebih banyak gitu. Sementara yang usaha besar tadi itu hanya sedikit itu tenaga kerja terserap. Karena cuma 0,01%. Nah, pada tahun 98 itu kan sempat krisis juga tahun 98 ya, ketika Bapak Soeharto turun itu. UMKM ini tetap eksis gitu ya, nggak jatuh. Tapi sekarang tahun 2020, nah ini memang UMKM sangat terdampak dengan adanya COVID ini. Jadi banyak UMKM yang malah gulung tikar gitu.
ada yang antara hidup dan mati, ada yang masih bertahan gitu. Nah, bagaimana caranya kita tetap bertahan nih, tidak ikut gulung tikar seperti yang lainnya kayak gitu. Jadi ada juga cara-caranya kita biar kita juga tidak, karena kalau UMKM ini gulung tikar semua berarti ya matilah kehidupan ekonomi Indonesia nih. Karena perannya sangat besar nih dalam perekonomian Indonesia. Ya. Nah, kemudian bagaimana peran perempuan dalam UMKM? Nah, ini berdasarkan data BPJS tahun 2018, itu 64% dari pelaku UMKM atau sekitar 30 juta UMKM itu adalah perempuan. Jadi dari nggak ada kan? porsi UMKM yang besar tadi, itu pelakunya adalah perempuan. Ini luar biasa nih perempuan nih ya. Jadi perempuan itu luar biasa, ibu-ibu. Betul yang dikatakan oleh Ibu Afni tadi, itu perempuan itu sangat luar biasa. Gitu. Punya potensi yang sangat luar biasa. Perempuan itu sangat disiplin, teliti, disiplin dibandingkan laki-laki, yaitu udah fitrahnya begini, teliti, lebih teliti gitu, kemudian lebih tekun, lebih sabar, dan juga lebih jujur. Lebih jujur itu bukan berarti laki-laki nggak jujur ya, tapi kenyataannya itu banyak sekarang program-program dari lembaga-lembaga keuangan syariah yang khusus memberikan pembiayaan itu untuk perempuan, komunitas perempuan gitu. Jadi ibu punya peluang besar nih kalau ingin mengajukan pembiayaan, itu peluangnya sangat besar. Kenapa? Karena dari data yang ada, itu pembiayaan yang diberikan kepada perempuan itu kembali gitu dibandingkan kepada laki-laki. Banyak yang nggak kembali gitu. Jadi kalau perempuan udah dapat ininya langsung gitu ya. Jadi kenyataannya seperti itu ibu-ibu. Jadi potensi kita sebagai perempuan ini sangat besar sekali nih, dan perannya sangat besar di dalam perkembangan ekonomi di Indonesia ini. Nah, kita langsung saja bagaimana caranya ya bertahan gitu ya dalam masa COVID. Nah, ini saya mengutip Charles Darwin. Walaupun ini Charles Darwin ini ya teori-teorinya banyak yang nyeleneh ya, tidak sesuai ya dengan kita itu. Tapi ada satu yang saya ambil ini yang kalau bagus ya nggak apa-apa diambil. Kata Charles Darwin. Nah, ini fotonya yang nggak sesuai juga, biar lebih enak dilihatnya. Saya ambil foto yang gadis cantik aja. Kata beliau itu bukan yang kuat yang bertahan, tapi yang bisa menyesuaikan diri. Jadi orang yang bisa bertahan itu bukan orang yang kuat gitu, fisiknya kuat dan sebagainya, tapi dia bisa menyesuaikan diri. Nah, ini cocok nih dengan kondisi sekarang. Dengan adanya COVID ini, nah siapa yang bisa bertahan nih? Itu ini bisa nggak dia menyesuaikan diri dengan kondisi COVID ini gitu. Lihat. Kita masuk yang pertama, ini langkah-langkahnya, kita langsung aja. Jadi yang pertama, strategi usaha pertama ya. Jadi strategi usaha pada pandemi COVID-19. Yang pertama yang harus kita perhatikan, terus bergerak. Nah, kalau kita punya usaha, kita jangan diam saja, terus bergerak. Tuh. Jangan berhenti. Udah mau tutup dan sebagainya. Jangan berhenti, cari peluang yang lain, banyak peluang-peluang yang ada gitu ya. Kita harus kreatif, inovatif, fleksibel gitu. Karena peluang-peluang di luar sana terlalu banyak gitu. Nah, kita apa? Apakah modal? Ada nanti peluangnya. Misalkan kondisi sekarang apa? Kalau kreatif itu akan lebih produk kita akan lebih disukai lagi kayak gitu. Ini ibaratnya gini ya. Ibaratnya seperti jalan, sebuah jalan yang berada di tengah-tengah dua gunung ya. Kemudian di depannya juga gunung. Ketika kita melihat jalan itu, seolah-olah jalan itu buntu ya, gitu ya. Buntu karena di depannya ada gunung. Jadi, kalau kita jalan di jalan itu, ternyata ada jalan lagi gitu. Ada jalan lagi. Jadi kalau misalnya kita tidak bergerak, kita tidak tahu peluang-peluang apa yang bisa kita peroleh kayak gitu. Jadi intinya adalah di sini bergerak. Gunakan, karena perempuan itu kan cerdas, cari peluang-peluang yang lain apa. Ya, nanti di bawah saya akan kasih contoh perusahaan-perusahaan yang melakukan kreativitas atau peluang-peluang yang ada, yang menangkap peluang-peluang yang ada. Jadi di sini strategi
strategi yang dijelaskan nanti itu ya saling berhubungan lah ya. Jadi kreatif itu perlu. Kita biasa jual apa gitu ya. Kita inovatif. Barang yang sudah ada itu bagaimana menjadi lebih menarik, berbeda dengan yang sebelumnya. Atau kreatif sesuatu yang kita buat lebih baru lagi gitu ya. Fleksibel, tidak kaku. Nah, kemudian lanjut. Terus, oke. Nah, yang kedua, itu strateginya itu kita mencari produk yang dibutuhkan masyarakat, terutama pada masa COVID ini. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat pada saat COVID ini? Nah, itu yang bisa kita jadikan produk yang akan kita jual. Nah, ini hanya berdasarkan pada tren belanja di Tokopedia ya, atau Juli sampai September 2020. Ternyata di Tokopedia itu, bahwa yang banyak dibeli ya, kebetulan ya pada bulan Juli sampai September 2020 itu ada 7 hal. Pertama, alat rumah tangga. Itu ternyata masih banyak peminatnya. Rumah tangga terutama tempat sepatu, pengarum ruangan, bantal dan lain-lain. Kemudian makanan dan minuman. Itu tentu karena ini kebutuhan ya, produk sembako, telur, sayur, madu, teh, kopi dan sebagainya. Itu ya itu karena kebutuhan, itu pasti akan selalu dibeli oleh orang. Kemudian produk kesehatan. Nah, itu pasti nih, produk kesehatan apalagi pada masa COVID ini. Masker itu banyak yang beli. Vitamin C, vitamin D, vitamin E. Nah, itu banyak. Facial gitu ya. Itu banyak sekali yang beli. Kemudian fashion, ternyata fashion juga masih ada peminatnya, banyak juga peminatnya. Seperti baju kaos, baju tidur, peralatan ibadah, gamis, jilbab. Nah, itu juga ternyata di Tokopedia sendiri ya, banyak yang beli barang-barang tersebut. Kemudian barang elektronik. Nah, terutama barang elektroniknya terkait dengan misalnya meja laptop. Nah, ini memang kebutuhan juga untuk sekarang nih meja laptop. Karena WFH ya, orang bekerja di rumah butuh tempat meja yang nyaman. Atau mouse, karena mouse-nya dipakai terus. Saya aja udah berapa kali beli mouse nih semenjak WFH gitu. Atau webcam, wifi, extender wifi ya, wifi extender ya. Kemudian headset. Nah, itu memang barang-barang yang sangat dibutuhkan. Ring light. Jadi, apa Bun? Apa Bun? Jadi tidak hanya meja laptop nih. Iya, tidak hanya meja laptop. Apa Bun? Baik, tadi kurang jelas. Nah, jadi tidak hanya meja laptop. Itu ring light dan lain sebagainya. Oh iya, betul-betul. Ini laptop pun itu sekarang juga barang yang dicari gitu. Karena laptop itu pemakaian di porsi dan sebagainya, kadang rusak kan. Itu banyak dicari. Handphone. Nah, handphone apalagi tuh handphone itu juga hal yang dicari tuh sekarang. Karena kita di rumah aja kan perlu ada alat komunikasi. Kemudian juga perawatan diri, olahraga, kosmetik ini juga barang-barang yang banyak dicari nih di Tokopedia ini. Misalnya produk perawatan wajah, ya mungkin karena di rumah kan. Nah, karena kita di rumah gimana merawat wajah atau olahraga seperti sepatu olahraga, sepeda dan sebagainya itu suatu hal yang masih banyak minatnya. Atau hadiah-hadiah, ya apa saja dalam hal ini. Nah, ini baru berdasarkan dari Tokopedia yang kebetulan Juli dan September. Tapi memang kenyataannya memang produk kesehatan, makanan, minuman, alat rumah tangga ini sesuatu yang dibutuhkan, alat elektronik ya pada masa COVID ini. Gitu. Nah, kita lihat lagi dari sisi yang lain. Nah, ini nih pada masa COVID ini suatu yang potensial winner dan loser. Jadi kalau kita lihat ini dari masa-masa COVID ini, dari warna merah ini semakin ditinggalkan ini pada masa COVID. Tourism dan leisure itu udah kurang ini tuh. Makanya tempat-tempat wisata itu banyak tutup ya. Nggak laku lagi tuh. Penerbangan otomotif, konstruksi, real estate, education juga sudah mulai agak ini di sini menurut Decoding the Economic of COVID-19 ini. Karena memang di education juga itu memang sedikit berkurang ibu-ibu di pendidikan.
Ya mungkin karena pendapatan atau bagaimana pendapatan dari orang tuanya berkurang. Jadi dibandingkan dengan sebelum COVID itu memang lebih berkurang. Kemudian oil, agriculture. Jadi bunda-bunda yang punya usaha yang warna merah ini mulailah berangsur-angsur beralih kepada yang warna hijau gitu ya. Nah, yang warna hijau ini yang paling potensial. Medical supply and service, food processing, makanan, terus makanan ya itu karena kebutuhan ya. Personal and healthcare ya kebutuhan sekarang, sanitizer dan sebagainya, masker gitu ya. IT, nah e-commerce. Nah, ini memang suatu yang sekarang ini lagi dicari-cari. Jadi ini kita lihat aja Bunda ada di mana, mulai bergerak cari yang lebih sekarang potensial, yang menjadi potensial winnernya, yang sangat berpotensi untuk berkembang. Kemudian, nah kalau kita lihat dari sisi lain ini saya ambil dari liputan 6 di media. Ini usaha yang terimbas, ada yang sulit untuk bertahan, tertekan. Ini kecil nggak, Bun? Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan ya. Kemudian ada yang bertahan, ada yang meningkat. Kalau bisa diperbesar nggak apa-apa, Bu. Oh, diperbesar ya. Oke. Ya, kelihatannya kecil ya. Gambarnya diperbesar lagi ya. Karena, ya. Nah, yang warna merah dulu deh. Nah, ini yang warna merah ini tertekan nih, gitu ya. Jadi sulit ini, sulit bertahan. Bisa di sini ada hotel, ada konstruksi, ada instruksi pengolahan pertambangan, penerbangan, macam-macam restoran. Ini penerbangan lah banyak, sedikit lah isinya nih, restoran gitu ya, ekspor barang tambang dan sebagainya. Ini yang merah itu sulit tuh bertahan. Kecuali dia menangkap bertransformasi kepada hal-hal yang lain yang dibutuhkan, seperti hotel, nanti dia mencoba untuk bertransformasi gitu, berubah gitu, menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Atau restoran, dia mencoba merubah konsepnya, yaitu itu bisa. Nah, seperti hotel ini sekarang itu banyak juga hotel sekarang itu menjadi tempat penyewaan untuk kerja gitu. Isoman jadi, juga. Tempat isoman, ya betul, isoman. Atau kalau yang tempat kerja biasanya dia sewakan kan, makannya berapa kali sehari kayak gitu ya. Jadi ternyata banyak juga dengan WFH ini banyak yang nggak bisa kerja di rumah juga, mungkin ada gangguan dan sebagainya gitu, maka disediakan di hotel misalkan, disediakan makannya pagi sampai siang gitu dan sebagainya. Nah ini peluang cara dia menangkap nih dari sesuatu yang terlihat sebagai ancaman, tetapi di situ ada peluang ternyata. Atau restoran atau catering ya, atau restoran atau catering, dia biasanya mengandalkan mengandalkan kantor-kantor dan sebagainya. Sekarang banyak mereka yang berubah kepada langsung kepada individu gitu, menjual makanannya. Ya, online. Kemudian yang bertahan apa? Nah ini yang tidak bertahan ya, kecuali kalau dia berubah itu bagus. Nah, yang bertahan masih perikanan, oke, karena memang dibutuhkan. Kehutanan, peternakan, perkebunan, pertanian, pengangkutan, air bersih, listrik. Nah ini suatu hal yang dibutuhkan ya, tetap bertahan, makanya kebutuhan semua nih, gitu. Air bersih ya, jadi Muhammadiyah aja kemarin itu nggak sanggup memenuhi itu ada di kita MQA ya kemarin ya, itu banyak sekali yang beli, akhirnya nggak sanggup memenuhi. Saya sendiri sudah beli kemarin tuh kayak air bersih ya, tapi mungkin banyak sekali itu konsumennya akhirnya tidak bisa memenuhi kebanyakan. Itu perlu dibantu dengan modal kayaknya. Nah, kemudian yang meningkat kondisi sekarang ini teknologi informasi dan komunikasi. Itu berarti teknologi ya. Kesehatan ya, kesehatan masih alat-alat kesehatan dan sebagainya itu sangat meningkat sekarang karena banyak orang yang sakit ya. Makanan ternyata itu juga meningkat gitu. Karena ketika COVID ini banyak yang jual makanan juga. Ya, misalnya tiba-tiba gitu ibu-ibu gitu bisa tiba-tiba jadi orang yang pintar masak gitu. Kemudian dijual di grup dan sebagainya. Jadi di tempat saya sendiri yang di komplek di sini itu tiba-tiba ibu tuh banyak yang jualan.
Dan juga orang membeli lebih enak juga di grup sendiri gitu daripada jauh-jauh kayak gitu ya. Jadi seperti dia menangkap peluang. Kemudian produk kesehatan pribadi, retail dan sebagainya ini akan meningkat. Jadi kalau misalnya mencari peluang, carilah memang sesuatu atau ibu yang warna hijau ini atau yang warna hijau muda, jangan yang warna merah gitu. Kalau mencari usaha-usaha yang ingin kita kembangkan gitu ya. Nah ini contoh-contohnya misalnya Wardah gitu ya. Wardah ini kan awalnya hanya produk kosmetik gitu ya. Kemudian dengan adanya COVID ini Wardah mulai mengeluarkan misalnya pembersih tangan yang namanya Wardah Nature Daily Aloe Hydromil Hand Gel gitu ya. Jadi suatu pembersih tangan tapi sekaligus merawat tangan gitu ya. Jadi orang tertarik gitu ya. Jadi tangannya bersih, higienis, sekaligus terawat. Dan banyak sekali sebenarnya di sini ya. Kemudian Mustika Ratu misalnya kan, ini contoh-contoh yang bisa mereka mengeluarkan juga kayak hand gel sanitizer, body sanitizer spray atau mouth dental care yang mengandung antiseptik atau sirih, atau misalnya jamu yang mengandung imun optimizer kan, jamu ya kita perlu imun nih sekarang, penguat imun kan. Dan juga nih mereka ini tidak Wardah juga tidak hanya Mustika Ratu juga membuat reseller online, jadi reseller online gitu. Jadi mereka bisa jual lagi melalui orang lain kayak gitu ya, ada yang menjual. Jadi kalau ada kita yang ingin punya usaha tapi nggak punya modal, bisa juga jadi reseller, modal sedikit ya gitu. Atau misalnya contohnya GT Man dan Rider. GT Man ini kan produk-produk underwear pria nih, saya kan. Sekarang dengan kondisi COVID ini dia menjual masker juga sekarang gitu. GT Man ini. Kalau dulu cuma underwear pria yang dijual. Kemudian yang hotel catering tadi yang saya jelaskan itu, mereka bertransformasi juga ke yang lain. Kemudian juga menangkap peluang reseller tadi atau dropship itu juga bisa gitu ya. Kita nggak punya uang ya bisa jual barang orang lain gitu. Kemudian bisa juga peluang-peluang yang lain yang kita lihat, yang sekarang saya lihat itu membuat video, konten video ini lagi orang-orang tuh pada berlomba-lomba bagaimana nih cara bikin konten. Karena kalau udah bisa bikin konten video di YouTube, wah itu duitnya banyak ternyata. Tuh, kalau udah ribuan pengikutnya gitu ya udah. Yang penting bisa dia bikin itu atau bagaimana dan continue gitu. Kemudian pelatihan online juga banyak sekarang ini, pelatihan online, kursus online, webinar online kayak kita misalnya. Tapi mereka misalnya bayar, tapi bayarnya murah. Kayak misalnya kursus online atau pelatihan online, bayarnya cuma 100.000. 100.000 tapi pesertanya 300. Berapa uangnya? Banyak sekali kan? Pesertanya 300. Bayarnya cuma 100.000 gitu. Karena 100.000 maka orang banyak ikut. Jadi coba mudah-mudahan lihat sekarang ini banyak ilmu itu seperti apa? Ilmu itu seperti tumpah gitu ya. Karena pelatihan online, kursus online, webinar online itu banyak sekali dan biayanya murah gitu. Misalnya kursus masak banyak sekali gitu atau kursus foto. Nah, ini bagi yang menjual produk nih. Ada juga kursus atau pelatihan memoto gitu ya. Biayanya murah kayak gitu. Atau ada juga yang kursus menjahit yang saya lihat itu. Jadi betul-betul memanfaatkan kondisi ini gitu. Jadi benar-benar kalau ilmu itu seperti tumpah sebenarnya sekarang itu hikmahnya ya di balik COVID ini gampang kita dapatkan asalkan kita memang punya waktu ya. Gitu. Oke, selanjutnya beradaptasi dengan digital. Nah ini strategi beradaptasi dengan digital ini wajib sekarang nih, suatu yang nggak bisa ditawar gitu. Karena sekarang ini dunianya sudah dunia digital, jadi kita nggak bisa. Misalnya, aduh susah. Atau saya nggak pakai digital juga, laku-laku juga kok barangnya. Nah itu mindset itu harus dirubah gitu. Karena kondisinya itu nggak seperti dulu lagi gitu. Jadi betul-betul kita harus beradaptasi ini dengan digital. Misalnya dengan pembayaran elektronik, pembayarannya harus bisa dengan elektronik gitu. Jangan bayar cash, nah itu susah. Atau biasa dengan menggunakan marketplace gitu.
Lazada dan sebagainya, nanti ada contohnya di bawah. Atau Facebook, Instagram dan sebagainya, kita manfaatkan itu untuk jualan kita itu gitu. Atau Gojek, Grab itu kan juga ada, misalnya makanan dan sebagainya, itu bisa kita manfaatkan. Nah ini sesuatu yang harus kita adaptasi gitu di sini. Jadi jangan ketinggalan. Memang untuk kita yang bukan anak yang anak lahir pada zaman sekarang ya, kelihatan awalnya susah ya, tapi kita harus belajar gitu, harus belajar sedikit. Kalau kita nggak bisa ya, kita nggak bisa sama sekali ya, kita bisa nyuruh orang dan sebagainya, misalkan, atau kita pelajari secara pelan-pelan. Menit ya Bu. Sekalian kasih dong sosial medianya Bu Gus. Sosial medianya? Lagi. Iya, Oh, di IG lagi. apa di mana? Oh iya, kita kan pertemuannya nanti ya. Iya. Kita nanti pertemuan selanjutnya kan masih ada Bu Asnidar. Bisa. Tunggu tanggal mainnya, sabar Iya. dikit. Nah, ini yang saya lihat ini 10 top ya, 10 top marketplace di Asia Tenggara. Nah, 10 top marketplace yang ada di Asia Tenggara ini saya ambil di media sosial ya. Itu ada Shopee itu dari Singapura, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Tiki, Blibli, Sendo, Zalora, IOO 10, Amazon. Nah, ini baru 10 nih. Ini banyak lagi, lebih dari 10, tapi yang topnya aja 10. Ya, tapi yang dari Indonesia ini Tokopedia, Bukalapak kayak gitu. Nah, Bukalapaknya orang kita nih. Yap. Sebelum dilanjut, dulu kayaknya Muhammadiyah itu mengeluarkan kayaknya materinya masih banyak. Moderator mana? Ya. Moderator. Bagaimana kalau nanti nanya kalian? Hanya jawabnya ntar ya, tahan dulu. Oke. Terus waktunya 1 menit lagi. Silakan. Kata itu kita Mumpung ingat PR. Baik, baik Bunda, karena mengejar waktu, berapa waktu lagi Bu Erma? Bolehlah 2 menit. Oh, 2 menit, wah. 2 menit ya waktunya. Nah, ini juga strategi yang meningkatkan pelayanan. Nah, ini suatu hal yang mesti nih, Kata itu pelayanan. sudah terlupakan. Misalnya, Servis. iya, misalnya pengiriman barangnya harus cepat. Jangan misalnya kita jualan, ngirim barangnya sebulan kemudian baru datang. Misalnya, ada 2 minggu kemudian ya nggak laku gitu. Kemudian respon cepat, tidak ada komplain. Ya kalau ada orang komplain ya dijawab gitu. Ada komplain kadang-kadang nggak dijawab. Akhirnya ya orang cukup sekali itu aja beli, besok nggak beli lagi. Karena saya juga punya pengalaman tuh kayak gitu. Kita respon komplain nggak dijawab. Jadi kita ini harus sabar kalau sebagai sebagai pelaku UMKM, komunikasinya harus baik kayak gitu. Kemudian pembayaran mudah tadi lewat elektronik kayak gitu ya. Kemudian packagingnya gimana, bagus gitu kan, enak lihatnya. Ada ya tadi yang ngisi daftar hadir kan, standing pouch gitu ya, itu bagus gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini semacam peningkatan pelayanan ya. Saya juga sering lihat tuh di grup Aisyah ada yang jualan misalkan, tapi ngambilnya harus diambil di sini. Nah itu susah. Jadi bagaimana barang itu diantar ke tempat konsumen gitu. Nah itu kondisi sekarang harus seperti itu gitu. Kita bagaimana supaya konsumen itu jadi nyaman gitu. Kalau misalnya konsumen yang jemput, nah itu susah nanti jualannya itu. Gitu. Untuk kondisi sekarang. Ya, betul. Oke, selanjutnya memasarkan produk secara menarik tadi juga. Fotonya itu penting ternyata. Misalnya kita masukkan ini di Gojek, di Grab atau di marketplace, itu foto kita itu harus bagus gitu. Karena nanti konsumen sendiri akan memperbanding-bandingkan dengan orang lain. Ini bentuk, padahal mungkin barangnya sama, tapi bentuk fotonya itu tuh nggak menarik kayak gitu. Nah ini penting. Ternyata untuk foto digitalnya penting juga gitu. Kemudian packaging produknya juga bagus. Jadi tidak misalnya plastik biasa kayak gitu, beda gitu dengan stand pouch yang atau dengan kertas dan sebagainya yang bagus itu gitu ya. Kemudian selanjutnya manfaat komunitas ini pentingnya. Nah, mumpung ibu-ibu Aisyah kan banyak grup-grup dan sebagainya, manfaatkan. Misalnya ada WA grup, ada Drip, ada Telegram, Facebook. Nah, itu dimanfaatkan untuk jualan gitu atau memperkenalkan produk-produk kita gitu.
Makanya di grup-grup Asia itu kalau punya produk, silakan dipromosikan aja gitu Ibu. Mungkin ibu-ibu yang di anggota Asia dan sebagainya juga butuh untuk produk-produk itu sebenarnya gitu. Jadi saling membantu gitu ya. Daripada kita beli ke orang lain, yang mendingan kita beli ke saudara kita kan gitu. Seperti itu Bu. Jadi manfaatkan Ibu yang punya produk nanti jualanlah di di WA grup itu dan sebagainya. Yang terakhir ini Bu, selalu berdoa. Nah, berdoa nih Bu, jangan lupa ini sebenarnya. Karena dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 6 itu dikatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi ini kata sambungnya ma'a. Ma'a itu bersama. Jadi ada kesulitan, sebenarnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan gitu. Ini yang bicara Al-Qur'an nih. Bunda pasti udah lebih tahu. Jadi kita jangan pernah patah semangat karena di dalam kesulitan sendiri di dalamnya ada kemudahan. Jadi bukan setelah kesulitan ya ada kemudahan, tidak, tapi bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Karena di sini ma'a ini beserta. Bukan ba'da, ya ba'da setelah kan. Ada dalam kaidah fikih aja dikatakan dari al-masyaqqah tajlibu taisir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Jadi jangan pernah patah semangat gitu dengan kondisi yang sekarang, dengan COVID yang sekarang. Oh, misalnya produk kita menjadi turun gitu ya, malah gulung tikar dan sebagainya gitu. Jadi sedih berkepanjangan. Padahal Allah sudah menjelaskan itu pasti ada kemudahan di situ. Asalkan yang tadi yang di awal-awal terus bergerak gitu. Jangan kita diam gitu. Karena kita tidak tahu di situ di mana peluang-peluangnya kalau kita tidak bergerak. Baik, ibu-ibu, bunda sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada pertanyaan silakan nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gus, bagus sekali. Baik, sesi kedua sudah selesai. Pertanyaannya ditahan dulu ya Bu sampai sesi ketiga selesai.